Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Erika Octavia Wibowo, NPM 254100040. Aku salah satu mahasiswi Universitas Muhammad Riyadi Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Hai teman-teman semuanya, hari ini aku mau bahas mengenai salah satu peran komunikasi. Lebih spesifiknya aku mau bahas mengenai peran simbol dalam komunikasi interpersonal. Sebenarnya secara alamiah manusia itu menggunakan komunikasi simbolik sebagai jembatan penunjang komunikasi lisan, seperti yang aku lakukan saat ini. Yap, berarti secara nggak langsung komunikasi simbolik itu adalah komunikasi penunjang seperti gestur, mimik wajah kita ini untuk meyakinkan kalimat kita. Kayak kita lagi ngomong, kamu semangat ya. Nah, itu dengan gerakan kayak semangat ya, itu tanda kita support kalimat kita, memaknai kalimat kita dengan gestur yang kita berikan. Tadi udah aku kasih clue ke kalian semua mengenai fungsi dari komunikasi simbolik. Yap, benar banget, sebagai jembatan penunjang komunikasi lisan. Tapi nggak sampai situ aja teman-teman, masih ada fungsi-fungsi lainnya yang dimiliki oleh komunikasi simbolik ini. Apa aja sih fungsinya, kalau boleh tahu? Jadi fungsi daripada komunikasi simbolik ini itu bisa memaknai kalimat. Jadi maknai kalimat tuh kayak kita lebih menghayati, memberikan dengan ekspresi wajah kita, mimik wajah kita ini, dan juga dapat memperkuat kalimat dengan gestur yang kita berikan, mimik yang kita pasang. Jadi orang bisa lebih percaya dengan kalimat yang kita berikan. Dan yang terakhir, komunikasi simbolik ini juga bisa sebagai identitas suatu kelompok atau golongan. Ada yang penasaran, ya kan, kok bisa, di mana, kayak gimana sih simbolnya gitu kan? Kayaknya kita nggak pernah tahu gitu kan pasti. Tapi nanti setelah kalian dengerin contohnya dari aku, pasti kalian oh iya juga ya gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, tonton video aku sampai selesai, oke? Yap, masih nunggu kan? Pasti masih nunggu apa jawaban, berikan saya jawaban. Aku juga butuh jawaban teman-teman. Jadi nggak usah basa-basi, nggak usah pakai babi langsung aja biar kalian juga nggak penasaran. Jadi ada suatu negara atau golongan yang menggunakan simbol dalam komunikasinya. Langsung aja, negaranya itu adalah India. Yap, pasti kalian langsung ngerti apa komunikasi simboliknya. Iya, pasti kalian yang pernah nonton film-film India gitu pasti ada. Nah, kalau kita kan mengartikan sebuah gelengan kepala itu sebagai tidak atau menolak sesuatu yang ditawarkan. Tapi kalau di India sendiri justru gelengan kepala ini memberikan banyak arti seperti kesopanan, keramahan, bahkan kalau dari kita kan menolak ya, justru kalau di India ini memberikan tanda setuju, tanda mungkin. Nah, kayak mungkin gitu, setuju gitu, tergantung juga ekspresi atau mimik wajah yang diberikan dari pelaku bicara gitu teman-teman. Dan kita sekarang udah ada di penghujung video ya teman-teman, udah harus ditutup. Dan aku berharap video yang aku kasih ke kalian mengenai materi atau bisa disebut sebagai edukasi gitu ya teman-teman, bisa bermanfaat, berguna, dan juga bisa nyantol di pikiran kita, bisa kita ingat ya. Aku akhiri teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya kalimat aku ada kesalahan kata dan kalimat, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.